Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih, boleh terus pemirsa Aruna Widisologito Official Channel. Saya percaya kita akan belajar terus dalam kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 7 minggu yang lalu, selama berturut-turut, kita sudah belajar soal kematian. Ada begitu banyak pertanyaan soal kematian, ada begitu banyak misteri soal kematian yang mungkin ada dalam hati kita, benak kita, yang mungkin belum terjawab. Saya paham bahwa 7 kali pertemuan setiap hari Kamis yang lalu belum tentu bisa menjawab semua pertanyaan. Tetapi minimal bisa membuka sedikit atau menjawab sedikit dari apa yang menjadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Doakan saja, kita berdoa sama-sama supaya tahun depan ini bisa terus digali sehingga kita lebih banyak bisa mengerti soal kematian. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada bulan Desember, ini adalah bulan terakhir tahun 2021, dan mungkin Januari di minggu pertama, minggu kedua kita akan belajar sedikit soal hal-hal seputar kelahiran Tuhan Yesus. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentang Yohanes Pembaptis dan keluarganya, keluarga Bethlehem, peristiwa-peristiwa yang menaunginya, dan bagaimana sains bisa melihat ini dari sisi yang berbeda. Intinya kita akan belajar juga tentang Herodes, dan kapan sebetulnya waktu kelahiran menurut tradisi Yahudi. Ada sekitar 5 atau 6 seri. Saya percaya dengan belajar pelan-pelan kita bisa mendapat informasi lebih, dan biarlah Alkitab boleh membongkar kepada kita banyak hal yang ingin kita ketahui membuat hati kita lebih dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, untuk yang ketiga saya sampaikan terima kasih buat setiap masukan yang boleh kami terima. Ada banyak pertanyaan, ada banyak usulan bagaimana jika acara hari Kamis dari AWC E-Wisdom itu diperpanjang durasinya menjadi 1 jam atau 1,5 jam atau sampai 2 jam. Memang pada khotbah hari Minggu di setiap akhir bulan itu khotbahnya sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Tetapi kenapa yang hari Kamis dibuat hanya 33 sampai 37 menit? Pendek saja Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan di hari pembukaan dari channel ini Oktober 2020 tanggal 1, saya pernah nyampaikan bahwa pengajarannya saja akan berlangsung 33 sampai 37 menit, maksimal 37 menit, minimal 33 menit. Tentu saja dengan pertimbangan bahwa belajar itu butuh konsentrasi, butuh berpikir, butuh perenungan. Kalau khotbah memang mungkin akan sedikit lebih cair karena bersama dengan keluarga. Tetapi untuk belajar kita butuh konsentrasi yang lebih. Mungkin membuka ayat-ayat di firman Tuhan untuk mendalami setiap kata-kata yang ada. Jadi tentu saja tidak bisa dipakai dalam durasi yang panjang karena khawatirnya nanti akan ada banyak kesulitan membuat pengajaran, tujuan dari pembelajaran itu tidak sampai pada tujuannya Bapak Ibu. Jadi biarlah itu 33 sampai 37 saja, supaya nanti bisa dicerna dengan lebih baik. Juga dengan pertimbangan bahwa membuat sebuah pengajaran selama 1,5 jam atau 2 jam itu tidak terlalu mudah Bapak Ibu. Tidak mudah dan tidak murah. Jadi tentu saja ada banyak hal yang kami harus persiapkan. Koordinasinya, bagaimana urutannya, sistematikanya, dan tentu saja hasilnya mungkin akan sedikit berbeda dari apa yang kita harapkan selama ini. Tapi Bapak Ibu, tetap saya akan mempertimbangkan untuk topik-topik tertentu yang mungkin tidak terlalu berat akan dibuat dalam 1 atau 2 seri saja. Nah, saudara Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah boleh kami terima sampai hari ini. Bapak Ibu boleh mendukung dalam segala hal, dari doa-doa Bapak Ibu, dari setiap support, moral, dari setiap dana, apapun yang kami boleh terima sampai hari ini. Sungguh saya bersama dengan tim mengucapkan terima kasih, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Kami berdoa, setiap hari kami berdoa, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari AWC, terus diberkati dengan anugerah Tuhan. Kalau ada yang lemah tubuhnya, mengalami sakit, penyakit, biarlah tangan belas kasihan Tuhan boleh menjamah dan memulihkan, menyembuhkan, sehingga Bapak Ibu boleh belajar lebih lagi di hadapan Tuhan. Kalau ada yang mengalami gangguan dalam keluarga, dalam emosi, relasi, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang manis memberikan sejahtera, sukacita, dan kuasa senantiasa
kehidupan keluarga semua diberkati, pekerjaan, aktivitas, keuangan semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang terutama, hati yang terus berkobar untuk mencari Tuhan, berpaut sama Tuhan, dan terus mau melayani Tuhan. Itu doa kami yang kami naikkan setiap saat. Bapak-Ibu sekalian, itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Dan jangan lupa tanggal 26 Desember, minggu terakhir, akan ada khotbah hari Minggu seperti bulan-bulan sebelumnya. Bapak-Ibu sekalian, Sobat iWisdom, saya pribadi berdoa bersama dengan tim, biarlah tangan Tuhan yang perkasa menyertai, membela, menuntun, memimpin, membimbing langkah-langkah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Visual Audio Channel, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Menarik sekali ya ceritanya ya. Kalau kita melihat kisah ini, berarti kita tahu bahwa ada satu hal yang unik dalam diri darah di Golgota. Itulah manusia Tuhan Yesus, Mesias terjanji. Keunikannya, keajaibannya luar biasa sekali. Yang terjadi adalah ternyata hanya punya 24 kromosom. Bapak Ibu harus ingat bahwa tidak pernah ada manusia bisa hidup dengan kromosom sebanyak 24. Tidak mungkin bisa hidup. Lah kok bisa hidup? Ya inilah mujizat. Nah, Bapak jangan bertanya juga kepada saya, ini yang satu ini berarti Roh Kudus ya Pak? Ini adalah sebuah keajaiban. Manusia hanya bisa membuat penelitian sejauh pengetahuannya itu, tetapi ada mujizat di balik itu. Sampai sini Bapak Ibu? Oke, saya akan menghapus lagi. Nah, oke, saya akan ulang lagi Bapak Ibu. Jadi yang bernamanya Yakub punya anak namanya adalah Yusuf. Matius 1 ayat ke-16. Dan di sana kan Yusuf dikatakan sebagai suami dari Maria. Ini kata suami. Nah ini yang kadang-kadang menjadi unik. Kalau Anda hitung kenapa jadi kurang begini ya jumlahnya. Ternyata kalau Anda membaca teks asli dari Matius. Jadi teks asli, teks Matius. Nah, kalau Anda melihat ceritanya, itu dikatakan bahwa sebetulnya ini tuh bukan suami, tapi ini adalah ini. Ini Abi. Abi. Ayah. Jadi ternyata yang betul itu adalah, kalau Bapak Ibu lihat, Yakub itu punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya anak namanya Maria. Nah, jadi Maria itu punya ayah dan punya suami yang namanya sama. Jangan lupa nama Yusuf zaman itu tuh nama pasaran Bapak Ibu. Bisa nangkep ya? Jadi kalau kita melihat teks Matius mengatakan silsilah Tuhan Yesus itu berdasarkan adalah Maria. Dan kalau kita lihat ini dari urutannya adalah berasal dari Daud. Melalui Salomo, ya toh? Salomo. Gitu. Sampai sini, oke Bapak Ibu. Nah, ini akan sama dengan apa yang tertulis dalam Lukas 3 ayat 23 silsilah Tuhan Yesus. Ya, kita buka Bapak Ibu. Silsilah Tuhan Yesus Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira itu 30 tahun. Berarti belum 30 Bapak Ibu. Belum 30. Pak tahu dari mana? Karena yang dipakai dalam bahasa Gerikanya kira-kira itu adalah menggunakan kata ini. Bukan ini. Jadi pakainya adalah Hose. Hose itu artinya mendekati 30, berarti belum 30. Mendekati 30. Beda ya sama Peri yang dipakai bahasanya adalah ini. Nah, dan menurut anggapan orang berarti dia sebetulnya itu adalah sebetulnya apa ya? Anak tiri ya. Karena memang Tuhan Yesus tidak lahir dengan bantuan Yusuf kan.
anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Nah, jadi Maria ini punya suami adalah Yusuf. Nah, ini kemudian nanti berdua akan melahirkan Tuhan Yesus secara daging. Nah, cerita ini di mana dikatakan bahwa Yusuf ini adalah ayah dari Maria dan Yusuf juga nanti adalah suami dari Maria, bisa dilihat dalam teks dalam Matius 1 yang kita sudah lihat tadi, yaitu ayatnya yang ke-16, maaf. Nah, di sana dikatakan kata suami itu menggunakan kata ini gitu. Jadi kelihatannya harus diganti ya, bukan suami, karena kalau ini kan berarti ayah dong. Sampai sini bisa Bapak Ibu ya. Nah, Pak, ada teksnya yang resmi nggak kira-kira? Nah, ini Bapak Ibu. Ya, lihat ya, itu ya susah Bapak Ibu bahasa Ibrani kok. Ini kebetulan bisa dapat gambarnya ini, jadi bisa lihat. Nah, itu teksnya yang pakai warnanya di highlight putih itu. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak jelas ya gambarnya. Ya karena memang ini suratnya, fotonya juga susah. Nah, itu ternyata sampai sini jelas, jadi ternyata itu adalah, saya baca ulang ya, kembali ke Matius, oke. Yakub memperanakan Yusuf, ayah Maria. Nah, itu menarik. Kalau sudah sampai sini, berarti kita bisa dapat lebih jelas. Saya hapus dulu, Bapak Ibu. Oke. Yuk, kita akan lihat masuk ke Matius 1 ayat 18. Ini yang menarik nih. Jadi, Matius 1 ayat yang ke-18. Ini kelahiran Tuhan Yesus. Yuk, kita lihat pelan-pelan satu persatu supaya kita melihat sejarah-sejarah yang ada di Alkitab dan kita pelan-pelan bisa merenungkan apa sih arahnya Pak? Tujuannya mau kemana Pak? Kita mau lihat Alkitab cerita tidak Tuhan itu lahir kapan. Ini kan berdebat ya Bapak Ibu ya, terkait dengan yang namanya Desember, pernah ada yang bilang Juli. Yuk kita lihat aja, kita baca Alkitab betul-betul menggunakan budaya yang ada pada hari itu. Jadi tidak melebar kemana-mana. Ternyata saya baru kaget, di Alkitab itu ditulis termasuk pada saat apanya ada semua. Tapi masalahnya, kadang-kadang waktu ditranslate ke bahasa berikutnya, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, atau kemudian pergi ke Latin, atau ke Aramaik, ada masalah, sesuatu yang penting diterjemahkan menjadi kurang penting. Bisa nangkep Bapak Ibu? Akibatnya itu meniadakan sebuah pesan. Yuk kita lihat saja langsung. Matius pertama ayat yang ke-18. Ya, kita tahu bahwa hari itu kelahiran Tuhan Yesus, segala macam terjadi. Yuk kita lihat mereka menikah, dan satu hal yang menarik adalah pada saat sebelum itu mereka melahirkan Tuhan Yesus, itu ada yang namanya sensus penduduk. Adanya di mana? Kita membaca dari Lukas, jadi Matiusnya cuma 2 pasal saja, kemudian kita lari ke Lukas mungkin cuma 2 pasal juga. Yuk kita lihat kelahiran Tuhan Yesus di Lukas kedua. Pada waktu itu ada sebuah dekrit ya dari Octavianus Caesar atau Kaisar Agustus, ada suatu dekrit yang menyuruh bahwa semua orang di seluruh kerajaan, jadi bukan seluruh dunia ya, kerajaan Anda tahulah, Romawi itu penguasaannya ya kalau sekarang hampir sedunia. Dan inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Jadi penanggalannya tuh jelas sekali Bapak Ibu dikatakan, kapan sih Quirinius menjadi wali negeri, ada penanggalannya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita tahu bahwa Yusuf, saya pakai warna hitam ya Bapak Ibu. Yusuf itu asalnya dari kota Nazaret.
Ini adalah kota asli Yusuf. Ini. Alkitab berkata bahwa Yusuf itu keluarga dari Daud. Ini dari Daud berarti ini dari Yehuda ya. Yehuda ke Daud. Dan itu harus ada kembali ke kota keturunan Daud. Ingat, orang-orang yang ada di Nazaret itu kan daerahnya adalah Galilea. Nah, ini cerita sejarah penting Bapak Ibu. Kata Nazaret yang ada di Galilea, ini daerah dikenal sebagai Galilea, kota orang-orang kafir atau goyim. Jadi kata Galilea itu nggak disukai hari itu. Makanya ingat waktu Nathanael berkata, mana ada yang baik datang dari Galilea. Galilea dianggap sebagai orang-orang kafir, orang-orang campuran. Tapi mereka itu sebetulnya adalah orang-orang didirikan pada mulanya. Jadi di Galilea ada sebuah kota namanya Nazaret. Kota ini adalah kota khusus yang didirikan oleh orang-orang yang merupakan adalah keturunan dari Daud. Yang merasa dirinya keturunan dari Daud. Nah, karena mereka keturunan Daud, mereka kemudian menggunakan yang namanya Yesaya 11 ayat 1. Yuk kita buka sebentar Bapak Ibu. Yesaya 11 ayat 1. Saya bacakan ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya berbuah. Nah, jadi mereka tahu bahwa dari Isai ini akan keluar yang namanya Raja Daud. Daud dikenal sebagai raja luar biasa, dihormati sampai sekarang. Dan kalau kita beda budaya, kita akan anggap Daud biasa. Tapi kalau Anda tahu ada orang Yahudi, itu anggap Daud luar biasa. Raja yang menyatukan, raja yang dicintai Tuhan, dicintai rakyat, dan zaman ini zaman keemasan luar biasa. Bahkan Daud lebih dihormati daripada Salomo. Yang menarik adalah kata-kata tunas yang keluar, taruk yang keluar dari pangkal Isai. Itu adalah konsep keluarga Daud. Makanya di kota Galilea, keturunan-keturunan dari Daud membentuk sebuah kota yang namanya adalah kota Nazrat. Gitu. Atau kota Nazret. Gitu. Ada yang suka dengan huruf Ibrani, ya Anda tahu lah. Ini nun, gitu. Kalau Nazrat ya pakai A, kemudian adalah hurufnya pakai Zadek, gitu. Gitu. Kemudian adalah hurufnya R, res, pakai A ya, Bapak Ibu. Nanti pakainya huruf ini. Ini taf, gitu. Yang menarik adalah Anda yang suka belajar ini bukan pakai ain ya, pakainya ini sade, gitu. Gitu. Jadi kalau banyak orang bilangnya adalah pakainya ain, gitu. Enggak ya, pakainya bukan ini, tapi adalah ini. Nah ini banyak orang mengatakan ini nazir ya Pak. Jadi Nazaret itu dari kata nazir ya Pak, gitu. Nah kalau nazir Z-nya itu pakainya ini, gitu. Beda ya Bapak Ibu ya. Sedangkan ini pakainya adalah ini, gitu. Beda. Ini artinya adalah taruk atau tunas. Tuh. Jadi ketahuan kan Bapak Ibu kenapa pakai namanya ini? Di sebuah kota yang dianggap kafir, kumpulan orang-orang keturunan Daud yang dalam pembuangan kemudian kembali mendirikan sebuah kota dengan memberikan nama kotanya adalah Sang Tunas. Nazaret, Sang Tunas. Nah memang di banyak tempat di waktu yang lalu seringkali Anda mendengar bahwa kata Nazaret berasal dari kata Nazir. Sebetulnya ya bukan ini, bukan gitu ya.
Saya mau mencoret lengkap juga enggak lah, ini bukan. Jadi lebih kepada ini, lebih kepada yang namanya adalah nazrat. Nazrat ini adalah artinya tunas. Jadi kenapa sih mereka mengatakan mereka tinggal dalam sebuah kota yang namanya adalah tunas? Karena mereka mengatakan sebetulnya mereka ini adalah keturunan Daud. Dan ini ditulis di Alkitab. Setelah lari dari penyingkiran ke Mesir, dikatakan bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret. Di mana Pak? Matius kedua ayat yang ke-23. Matius kedua ayat 23. Ini endingnya akan ketahuan nanti Tuhan itu lahir kapan Bapak Ibu. Setiba di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Sang Tunas. Pantes, karena apa? Ya memang Tuhan Yesus itu adalah Mesias ben David, keturunan Daud. Makanya dikatakan bahwa Yesus anak Daud. Iya, karena itu keturunannya harus dari tunas itu. Genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi bahwa ia akan disebut sebagai orang Nazaret. Makanya tunas Daud itu harus berasal dari kota Sang Tunas. Bapak Ibu, Alkitab gak kemana-mana, muter-muter harus sama terus. Kenapa? Itulah genap yang disampaikan para nabi. Artinya apa? Genaplah semua yang disampaikan dari nubuatan-nubuatan di perjanjian lama, yang notabene adalah dari Tanakh. Tanakh itu adalah perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu tahu Tanakh ya, itu adalah PL kita, kan, Torah, Nevi'im, Ketubim. Kita udah bahas itu di lama banget Bapak Ibu. Oke, sampai sini bisa kelihatan ya. Jadi Tuhan Yesus lahirnya saja itu dari Bethlehem, kota Daud, harus ke Nazaret, karena disebut sebagai kota Sang Tunas. Bisa kelihatan bahwa kemesiasan Tuhan Yesus itu kalau digali ya ketahuan. Masalahnya kan zaman itu ahli agama, ahli Torah tidak mau gali. Mereka mau berpikir jangka pendek aja. Nggak ketemu akhirnya. Malah membuat hukum buatan manusia. Sampai sini bisa dapat ya Bapak Ibu. Nah, oke, yuk. Kita kembali lagi sekarang ke kitab Lukas. Ini menarik nih kitab Lukas. Setelah kita tahu di kitab Lukas ayat keempat, Lukas 2 ayat yang keempat, firman Tuhan menceritakan. Oke. Kita berkata, Lukas 2 ayat keempat, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Bersama Maria kenapa? Ya karena Maria juga dari keturunan Daud. Kalau Yusuf adalah Daud punya anak Nathan, lanjut. Sedangkan Maria dari Daud punya anak Salomo, lanjut. Gitu. Didaftarkan bersama-sama Maria, berarti dua-duanya keturunan dari Daud. Sah. Ketika mereka tiba di Bethlehem, tibalah waktu untuk bersalin. Nah, dan ia lahir seorang laki-laki, anak yang sulung. Anaknya yang sulung, berarti setelah itu Maria akan punya anak lagi. Kita berkata dengan jelas, kalau Anda melihat kitab Matius, kita bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Dikatakan Matius pertama ayat 25, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki yang bernama Yesus. Tidak bersetubuh sampai setelah itu ya urusan mereka. Contoh, saya akan ada di AWC untuk sesi ini sampai 33 sampai 37 menit. Setelah itu ya nanti sambung lagi yang lain. Sampai itu bicara mengenai setelah itu akan berbeda. Dan dikatakan di sana adalah anak yang sulung. Nah, Bapak Ibu lihat Lukas 2 dikatakan, kenapa dibilang sulung begitu? Karena kalau Bapak Ibu melihat, Maria itu masih punya anak lagi sebetulnya setelah kelahiran Tuhan Yesus. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Nama anaknya siapa? Matius ke-13. Yuk kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Matius ke-13. Matius ke-13 ayatnya yang ke-55. Dikatakan,
Bukankah Yesus ini anak tukang kayu? Nah, ada yang bilang bukan anak tukang kayu, bahwa dia juga tukang kayu. Bukankah dia ini ada tukang kayu, anak tukang kayu, ataulah keluarga profesi tukang kayu? Zaman itu kalau seorang bapak punya usahanya A, ya anaknya A. Itu dikatakan bukankah dia adalah seorang tukang kayu. Tekton itu adalah apa ya? Tekton itu craftsman. Bukan cuma tukang kayu, pengrajin ya. Bukankah ibunya bernama Maria? Benar ya, jadi Maria ibunya Tuhan Yesus secara jasmani. Dan inilah saudaranya, yaitu ada yang laki dan ada yang perempuan. Ada yang laki dan ada yang perempuan. Nah, saudaranya yang laki namanya tertulis di sana, yaitu adalah Yakobus, kemudian adalah Yusuf. Nih, biasa ya zaman dulu, papahnya Maria nama Yusuf, suami nama Yusuf, anak nama Yusuf. Kemudian adalah Shimon atau Shimeon, kemudian adalah Yudas. Bapak Ibu yang belajar Alkitab tahu bahwa Yakobus ini adalah penulis kitab Yakobus dan Yudas ini adalah penulis kitab Yudas. Ini yang dikenal sebagai nama Yakobus kecil. Ini Yakobus. Makanya jangan lupa Bapak Ibu, ini dua orang ini adalah soko guru. Ini terkenal ini. Ini pemimpin di rapat di Yerusalem siapa? Ya Yakobus yang ini. Kenapa? Dia dipandang karena dia keluarga. Bapak Ibu harus mengerti bahwa di Alkitab itu banyak keluarga. Jadi siapa yang ditobatkan tanda kutip menjadi pengikut Tuhan Yesus? Ya keluarganya sendiri. Sebuah cerita kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Tuhan wafat. Kemudian ada 2 orang laki-laki pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Dan 1 orang itu bernama Kleopas. Atau nama lainnya adalah ini. Sama ini. Siapa Kleopas? Kleopas ini adalah paman dari Tuhan Yesus. Ingat bahwa Kleopas ini punya istri. Istrinya ini adalah saudara dengan ini. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita lihat ini, jadi ini masih om ini. Ini masih ada om nih. Pak Le, kalau orang bilang nih Pak Le-nya. Pak, tahu dari mana Pak? Bapak Ibu silahkan buka. Siapa itu Kleopas? Kita buka firman Tuhan sebentar. Yuk kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 19 ayat 25. Anda bisa baca pelan-pelan ya di sana ya. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ibunya berarti siapa? Ini. Oke. Dan saudara ibunya namanya Maria. Bayangkan di zaman dulu tuh nama sama semua ya. Gitu. Saudara ibunya. Dan Maria Magdalena. Bisa bayangkan ada 3 Maria pada saat Tuhan itu di kayu salib loh. Ada 3 Maria. Pertama Maria ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ada 3 Maria. Orang suka dengan nama Mary, Miriam, Mary, Maria. Apa Pak arti nama Maria Pak? Pahit hati. Kok gitu ya Pak? Ya memang begitu. Oke, Bapak Ibu bisa ya sampai sini. Nah jadi ini Maria yang istrinya Kleopas ini adalah saudara ibunya. Berarti Kleopas siapa? Ya omnya Tuhan Yesus. Sampai sini bisa nangkep ya. Ini muter saudara semua ini. Ini saudara gitu ya. Yang ininya saudara-saudaranya namanya kita nggak dikasih tahu di sana. Jadi mungkin Maria masih punya anak lagi sekitar 8 lah. Kita nggak bahas ini. Oke? Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi inilah Yesus itu anak tunggal Bapa. Gitu. Anak sulung
Maria. Berarti masih punya adik. Gitu. Oke? Teruskan ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke kitab Lukas lagi. Ini panjang cerita Bapak Ibu, hanya 2 pasal tapi panjang ceritanya. Oke, kita akan masuk berikutnya. Lukas 2 ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktu untuk bersalin, dan ia lahir seorang laki-laki, anak yang sulung, dan dibungkusnya dengan lampin, dibaringkan di palungan karena tidak ada yang namanya rumah penginapan atau kataluma. Kataluma itu adalah kamar tamu, nggak ada kamar tamu. Nah, coba renungkan sebentar Bapak Ibu, kisah yang saya mau sampaikan ini. Jadi, waktu Tuhan Yesus, ya dikatakan bahwa ada sebuah perintah yang diberikan oleh Kaisar Augustus Caesar, itu diminta untuk semuanya pergi ke daerah masing-masing. Nih, Augustus Caesar. Nah, yang menarik adalah itu peristiwanya kalau Bapak Ibu lihat mungkin sekitar 3 atau 2 sebelum Masehi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekitar 2 sebelum Masehi, Pak. Masehi itu kan tahunnya Yesus ya Pak ya. Tapi kalau kenapa ada yang namanya sebelum Masehi? Ini aneh sekali ya. Nih, ini adalah 1 sebelum Masehi. Ini adalah 1 Masehi. Ini 2 Masehi. Ini adalah 2 sebelum Masehi. Ini 3 sebelum Masehi. 0 nggak ada ya Bapak Ibu. Ini langsung ya Bapak Ibu ya. Dari 1 Masehi minus 1 ke langsung 1 Masehi. Harusnya kan Tuhan Yesus hitungannya lahirnya di sana dong. Yang pakai nama Masehi dong ya. Ya. Sebelum Masehi artinya apa? Ya sebelum Tuhan Yesus. Tetapi yang unik adalah karena penanggalan orang Yahudi itu kan ada beda dengan penanggalan yang dibuat oleh Julius Caesar. Apalagi kemudian diperbaiki kemudian oleh Paus Gregorius pada tahun 1582 kalau nggak salah. Nah, perubahan-perubahan itu mengakibatkan terjadi pergeseran tanggal. Jadi Tuhan Yesus ternyata lahirnya itu di sini. Gitu. Nah, dari kata-kata di Lukas, siapa yang jadi wali negeri Kirenius, ada yang namanya perintah Kaisar Agustus. Nah, kita tahu kalau sejarah mengatakan dekrit Kaisar Agustus itu keluar antara tahun-tahun ini. Nih, tahun ini. Gitu. Nih sini nih, keluar di sini nih. 3 sampai 2 sebelum Masehi. Ini yang disampaikan dalam kitab Lukas. Lukas kedua ini. Ayat yang pertama. Itu dekritnya begitu. Sampai sini bisa ya? Nah, kemudian yang menarik adalah ini kan harus kaitannya sama orang-orang Majus ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu dekrit mereka pulang. Di dekat mereka datang dari Galilea Nazaret pergi ke Bethlehem. Yang menarik adalah itu jatuhnya sebetulnya adalah pada perayaan Sukot. Sukotnya apa? Tabernakel. Kapan itu? 15 Tisri. Tisri ini kapan? Masih ingat lagi? Yuk mundur sebentar Bapak Ibu. Mundur sebentar. Yang namanya, oke, pelan-pelan ya. Sini dulu ya. Ini ceritanya. Ini Bapak Ibu saya buatkan begini saja supaya lebih gampang ngeceknya. Ini adalah musim semi. Ini adalah musim panas.
Ini musim gugur. Ini musim dingin. Gitu. Bulan pertama namanya apa? Bulan pertama namanya Nisan. Nisan. Itu adanya kapan? Maret sampai April. Gitu. Ini bulan pertama. Bisa sini Bapak Ibu. Jadi bulan berikutnya adalah kalau Bapak Ibu melihat penanggalan atau sejarah bulan. Saya pernah bahas ini di pertemuan kapan nih Bapak Ibu? Pertemuan yang Tuhan Yesus melayani tidak 3,5 tahun. Itu di pertemuan pertama atau kedua. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham bahwa bulan ketiga gitu ya, itu namanya adalah bulan Sivan. Gitu. Gitu. Ini ada di sini, ini bulan 3. Masih musim semi. Ingat, kemudian adalah bulan ke-7. Itu namanya adalah bulan Tisri. Jadi Tisri ini adalah antara musim panas sama musim gugur. Gitu. Ini kira-kira bulannya apa, Pak? Ini adalah September sampai Oktober. Ini adalah bulan Tisri. Nah, Sukot itu adanya di sini. Di bulan ke-7, Bapak Ibu. Sukot adanya di bulan ke-7. Saya Bapak Ibu ya. Sukot di bulan ke-7, yaitu pada musim gugur, yaitu ini. Nah, dari mana ayatnya? Coba lihat. Ayat Lukas ke-2 ayat ke-6. Alkitab berkata dengan jelas. Ini Anda harus baca dengan pemikiran Yahudi. Dikatakan ayat ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan anak yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin. Dibedong dengan lampin. Lampin itu apa sih, Pak? Lampin itu adalah baju bekas imam yang sudah pensiun. Jadi zaman dulu kalau imam kan pakai baju, dan baju imam itu kan kudus, gitu ya. Nah, baju itu menjadi rebutan banyak orang. Tetapi memang imam kan banyak sekali, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa imam itu cuma ada sedikit ya. Ingat bahwa Zakaria itu termasuk adalah imam yang masuk mempersembahkan korban. Berarti dia adalah keluarga dari imam besar. Jadi ada imam besar, kemudian ada imam-imam kepala. Ada imam besar dan imam-imam kepala. Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, itu adalah imam-imam kepala tersebut. Tapi dia bukan imam besar pada hari itu. Nah, baju-baju mereka selesai bertugas ganti imam berikutnya yang lama pensiun. Itu bajunya semua harus ganti baru semua, Bapak Ibu. Nah, baju-baju yang lama itu biasanya itu diambil oleh orang Yahudi untuk dipakai untuk lampin ini. Anda bisa lihat ya. Jadi Tuhan itu adalah imam besar agung. Lahirnya saja sudah dibungkus dengan baju imam yang pensiun. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian teruskan. Dari mana saya mau ceritakan bahwa ini waktu Maria itu ada di sana, itu ya posisinya lagi dekat dengan perayaan Sukot. Itu Sukot. Nah, Pak, bukankah Sukot itu harus pergi ke Yerusalem semuanya? Iya. Ingat, kalau Sukot semua harus ke Yerusalem. Yusuf itu pergi ke Bethlehem. Sedangkan yang namanya Bethlehem ke Yerusalem itu cuma 8 km, 7 lebih lah, hampir 8 km. Deket banget itu Bapak Ibu kalau zaman itu. Kalau pakai mil ya 5 mil lah kira-kira. Jadi mereka pergi ke Bethlehem pada saat perayaan Sukot dimulai. Jadi mereka sekalian ini dari Nazaret pergi sekalian. Kenapa? Bethlehem sama Yerusalem ini deket. Jadi perayaan itu sebetulnya mereka dari Bethlehem itu nanti mau ke Yerusalem. Tepat pada hari perayaan
terjadilah kelahiran, yaitu di Sukot itu kelahirannya. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Nah, yuk kita lihat dari mana kisah ini muncul. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat sebetulnya kelahiran itu jatuhnya adalah ini. Nah, yang menarik adalah Yusuf bersama Maria itu pergi ke Bethlehem. Yang kita tahu kan gak mendapatkan yang namanya ruangan di sana. Kenapa Bethlehem menjadi penuh? Bethlehem penuh karena orang-orang semuanya yang keturunan dari Daud kembali ke Bethlehem. Itu yang pertama. Kedua, kenapa jadi penuh? Alasan kedua adalah karena Yerusalem dekat dengan Bethlehem. Jadi orang-orang yang harus laki-laki pergi ke Yerusalem, itu kemungkinan besar kalau Yerusalem sudah terlalu penuh, mereka tinggal di kota-kota sekitar Yerusalem. Karena ingat, wajib pergi ke Yerusalem. Nah, salah satu kota yang mendapat tempat persinggahan, contoh kalau Anda misalnya di Indonesia ya kota-kota penyangga, daerah penyangga. Misalnya Jakarta itu ada yang namanya Bogor, Depok, Tangerang, itu adalah kota-kota penyangga. Kenapa? Bukan Jakarta tapi dekat dengan Jakarta. Nah, untuk ke Yerusalem mereka akan pergi, tapi tidak semua orang bisa tinggal di Yerusalem yang notabene akan penuh dengan orang. Nah, di Bethlehem mereka tinggal. Yang menarik adalah di sana dikatakan jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.